dengan mendengar, karena hikmat mendengar Tuhan sudah berikan kepada kita, dan keputusan yang dihasilkan oleh Salomo karena dia mendengar adalah keputusan yang adil dan bijaksana. Yang berikut, dari kasus kedua perempuan, mereka membawa persoalan mereka kepada raja. Ini langsung kepada raja. Bapak Ibu, di zaman saat ini di wilayah sini, tapi banyak tempat mengalami persoalan yang membawa persoalan mereka, apalagi kalau latar belakangnya adalah kaum minoritas, kaum yang mengalami diskriminasi di dalam kehidupan. Itu susah. Apalagi sekarang mau cari pengacara, Bapak Ibu, katanya kayak berapa? Ya, ribet. Tapi luar biasanya di zaman yang tidak ribet seperti sekarang, di zaman yang kalau bilang masih dolo-dolo, tapi ternyata keluhan dari orang-orang yang berada dan dicap sebagai kaum minoritas yang seringkali mendapatkan diskriminasi, itu didengarkan oleh seorang raja. Dan ini yang mesti kita kembangkan di mana saja kita berada, baik di dalam keluarga, di unit sektor, di jemaat, dalam seluruh komunitas persekutuan kita, di kantor, di sekolah, di mana saja, dalam hal apa saja. Mari kita dengarkan suara-suara yang muncul, apalagi kalau kita ada di dalam posisi kita berkompeten, kita memiliki kewenangan untuk mengurus hal-hal seperti itu. Jangan pandang ini dari mana, ketika ada persoalan, terimalah dan selesaikan. Jangan dibiarkan mengambang, jangan dibiarkan mungkin hilang dan tidak tahu mau dibawa kemana persoalan itu. Karena Tuhan memberikan kepada kita hikmat yang sama yang juga diberikan kepada Salomo. Bukan cuma Salomo yang dapat hikmat dan kebijakan itu, kita juga sama. Jadi marilah dengan kewenangan yang kita miliki, kita mendengar dan menerima semua aspirasi. Jangan cuma mendengar dan menerima aspirasi dari golongan-golongan tertentu atau juga orang-orang yang mungkin punya kepentingan atau kedekatan dengan kita. Karena kalau sampai hal itu terjadi, persekutuan kita bisa hancur gara-gara ini. Padahal firman Tuhan di tempat lain bilang, dari persekutuan yang kudus dan damai itulah berkat turun. Berkat tidak akan pernah turun dalam persekutuan yang rusak. Karena Tuhan tidak menginginkan yang adanya perpecahan atau persekutuan yang rusak. Karena Tuhan menciptakan kita sempurna. Dan yang paling terakhir adalah bahwa lewat peristiwa itu ada kehidupan yang dipertahankan. Seorang ibu yang memang bukan ibunya, anak kerelaan saja, potong saja supaya selesai. Tapi betul-betul seorang ibu yang sejati, orang tua yang sejati, dia akan mempertahankan apapun itu yang penting anaknya hidup dan tidak mengalami tindakan pembunuhan. Itu berarti bahwa keadilan itu pro kepada kehidupan. Tapi itu banyak persoalan ya, karena salah tangkap, salah ini, orang digantung, orang dibunuh dan lain sebagainya. Itu berarti bahwa keadilan itu kalau tidak diberlakukan, bisa saja kematian, kehidupan itu tidak ada maknanya. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh Salomo dengan keadilan yang dia tunjukkan adalah bahwa keadilan itu pro kepada kehidupan. Dan dia tahu kepada siapa dia harus berpihak. Dan Tuhannya yang dia minta hikmat berpihak. Dan berpihak kepada kehidupan. Relevansinya lagi untuk kita, di mana saja kita berada, apalagi di dalam kehidupan rumah tangga. Mari kita pro kepada keadilan, berpihak kepada keadilan, mengupayakan keadilan, walaupun untuk itu kadang-kadang sulit. Tidak ada yang gampang di dunia ini, tapi sekali lagi kita harus diingat
Dan kalau itu dilakukan di dalam keluarga, keluarga itu akan hidup, keluarga itu tidak akan mati. Karena keadilan itu pro kepada kehidupan. Jadi pertanyaannya hari ini, apakah kita bisa memperlakukan itu? Jawabannya, sebagai orang beriman, kita bisa. Karena Tuhan kasih hikmat itu, Tuhan kasih kebijaksanaan itu kepada kita untuk kita berdayakan memperlakukan keadilan itu. Itu bukan cuma tugas seorang hakim, bukan cuma tugas pemimpin kita, tapi itu tugas kita semua. Dan dengan memperlakukan keadilan, kita melakukan hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan ingat, Tuhan selalu bersama kita. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi di dalam kehidupan ini tanpa penyertaan. Doa dan ibadah kita tidak akan pernah percuma jatuh di tanah, tetapi akan menjadi berkat bagi kehidupan kita, asalkan kita percaya dan kedekatan dengan Tuhan itu senantiasa kita lakukan dengan sungguh dan dalam ketulusan hati.